Pemirsa, perkenalkan nama saya Muhammad Ilham dengan NIM 22041114 untuk memenuhi tugas mata kuliah komunikasi publik. Sekarang saya melaporkan langsung di lokasi Kecamatan Pasar Soal, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat. Nah, kita akan pergi langsung pada salah satu rumah warga di mana menjelang pemilu tahun 2024. Yang lalu, pada pukul 7 pagi didatangi oleh salah satu orang yang mengatasnamakan mereka dari pemenang salah satu paslon berinisial A. Fenomena ini dikenal dengan istilah serangan fajar. Setiap tahunnya kembali mencuat dan menjadi perhatian publik. Fenomena ini bukan hanya dianggap lumrah oleh sebagian masyarakat, tetapi juga menjadi budaya politik yang sulit diberantas. Di tengah suasana demokrasi yang seharusnya sehat, praktik ini masih membayangi setiap proses pemilu di Indonesia. Mari kita telusuri jejaknya. Serangan fajar merupakan satu praktik politik uang atau pembelian barang pokok seperti sembako. Hal ini sering disalahgunakan oleh berbagai oknum dengan alasan bantuan sosial atau maupun bantuan keluarga. Hal ini sering disalahgunakan oleh berbagai macam paslon guna memenangkan paslon tujuannya. Praktik ini sering disalahgunakan oleh berbagai masyarakat, disalahgunakan untuk kepentingan masyarakat tertentu dan sering dilakukan dini hari menjelang pemilu. Dan untuk lebih jelasnya, serangan fajar ini akan kita telusuri lebih jauh. Beginilah keadaan pemilu yang terjadi pada 27 November yang lalu, di mana masyarakat sibuk memilih calon kandidat mereka, dan ini merupakan videonya. Dan juga ini salah satu lokasi yang didatangi oleh sejumlah oknum dengan alasan bantuan. Mari kita telusuri. Sekarang saya sudah berada di salah satu rumah warga dengan nama Ibu Afni. Seperti informasi yang telah kami dapatkan bahwasanya pada pukul 7 pagi banyak menurut informasi yang beredar bahwasanya rumah ini telah didatangi oleh sejumlah warga dengan sejumlah orang dengan mengatasnamakan mereka tim sukses untuk kemenangan salah satu pilkada. Maka dari itu kita sudah memiliki seorang narasumber, Ibu Afni, untuk menanyakan lebih lanjut bagaimana kronologisnya kedatangan orang-orang itu pada saat pilkada serentak yang diadakan pada tanggal 27 yang lalu. Pada Ibu Afni, saya izin bertanya, bagaimana kronologisnya orang-orang yang datang pada pukul 7 pagi itu tersebut, Bu? Bagaimana mereka memberikan iming-iming tersebut dan bagaimana Ibu meresponnya pada saat itu? Ya, cuma datang minta tolong, maksudnya minta tolong apa tuh? Tolong bantu ke Cik Ibu itu saja datangnya. Mereka artinya pada saat itu mereka tuh memberikan iming-iming gitu ya, Bu. Tapi iming-iming nggak ada nyaginya itu, Bu, doh. Cuma itu saya tolong bantu ya, Bu, itu Ibu itu sih. Ada nggak, Bu, sepertinya kan pada saat itu bisa kedatangan itu dengan iming-iming sejumlah barang atau uang, bisa Ibu jelaskan pada saat itu mereka pada saat kedatangan mereka pada saat itu? Cuma kalau yang datang ke Ibu nggak ada yang terkait itu dong. Iya. Cuma datangnya terkait itu hanya nyagi gambarkan lah tuh. Tolong bantu Cik Ibu itu semua. Iya. Cuma nggak ada iming-iming yang lain kan. Menurut informasi yang kami dapatkan bahwasanya banyak dari jumlah tim sukses yang tersebar di berbagai daerah atau khusus di Kabupaten Pesisir Selatan Sumatera Barat ini, mereka mendatangi sejumlah rumah dengan iming-iming uang sejumlah 50.000 ataupun dengan memanfaatkan berbagai macam cara untuk mensukseskan aksinya dengan memberikan berupa bantuan, mengatasnamakan bantuan sosial maupun bantuan keluarga. Ini jelas bentuk suatu pelanggaran yang nyata terhadap demokrasi di Indonesia. Maka dari itu, ada nggak Ibu harapannya untuk kedepannya gitu supaya praktik-praktik ilegal tersebut tidak terjadi lagi di berbagai daerah, karena ini akan berpengaruh sekali terhadap pemimpin kita di masa depan nanti gitu. Ya Ibu itu saja kok dapat kan. Aku pemimpin aku adil lah untuk masyarakat tuh kan. Nah, aduh apa namanya timpang tindih aku gitu. Nah, semua ke masyarakat adil tuh tanpa membeda-bedakan. Iya. Artinya pemirsa, sudah kita lakukan wawancara artinya meskipun praktik ini merupakan suatu praktik ilegal, ini sulit diberantas dan setiap tahunnya sering terjadi di Indonesia setiap terjadi pemilihan. Dan ini merupakan suatu bentuk pelanggaran demokrasi yang nyata terhadap kebebasan masyarakat dalam pemilihan, baik itu dalam pilkada maupun itu pemilu serentak yang diadakan nantinya. Dan maka dari itu kami perlu perhatian dari pemerintah bahwasanya ini merupakan suatu
hal yang sangat ilegal dan perlu dibantas akarnya. Maka dari itu, terima kasih Bu Agni dengan informasinya. Demikian informasi yang telah saya sampaikan. Saya sebagai reporter Muhammad Ilham telah menyampaikan informasi di tempat. Lebih kurangnya saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tantangan serius dalam menjaga kejujuran dalam pilkada. Namun harapan selalu ada. Kesadaran masyarakat yang semakin meningkat, terutama di kalangan generasi muda, menjadi sinyal positif bagi masa depan demokrasi Indonesia. Dengan berpartisipasi aktif masyarakat serta pengawasan ketat dari pihak berwenang, kita bisa berharap bahwa pilkada 2024 ini maupun mendatang dapat berlangsung dengan lebih bersih dan demokratis. Saya Muhammad Ilham dengan NIM 220414 melaporkan langsung dari lokasi Kabupaten Pesisir Selatan dan Sumatera Barat. Kembali ke studio.